Selamat malam teman-teman. Sedang kita bertemu kembali di tempat sini. Oke, kita mulai aja ya. Kita mulai dengan doa ya untuk hati. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah Bapa yang Maha Besar, Tuhan Yesus Masih. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Engkau ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Selama hidup kami Tuhan, selama ini ya Tuhan. Kau jagai kami Tuhan satu persatu ya Tuhan. Kau tutup bungkus kami ya Tuhan, dan keluarga kami Tuhan. Nah, malam ini ya Tuhan kami mau memuji ya Tuhan, mendengarkan firman Kau ya Tuhan. Bukakanlah mata hati kami ya Tuhan, biar kami bisa sungguh-sungguh ya Tuhan memuji dan mendengarkan firman Kau ya Tuhan. Untuk teman-teman kami ya Tuhan yang belum datang ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan semoga mereka sampai selamat di sini ya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bisa hadir malam ini ya Tuhan, ada halangan apapun ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan Kau juga jamah dia Tuhan, dan biar kami bisa mendengarkan juga online ya Tuhan. Terutama kami berdoa ya Tuhan untuk saudari kami ya Tuhan yang terkasih ya Tuhan, Lili ya Tuhan, kami mau satukan hati ya Tuhan. Kami mau ya unite our heart ya Tuhan. Kami yang ingin ya Tuhan rendahkan diri hati kami ya Tuhan, bersatu ya Tuhan. Kami ingin Kau menjamah dia Tuhan saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah Bapa yang dahsyat. Engkau Allah Bapa Jehovah Rafa, penyembuh ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang sesuatu yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami mohon ya Tuhan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan jamah diri saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan ini akan menjadi kesaksian bagi kehidupan kami yang besar ya Tuhan. Miracle happen ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami declare ya Tuhan, kami janji Engkau ya Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berdoa ya Tuhan, Kau hadir sini ya Tuhan. Satukan hati Tuhan malam ini ya Tuhan, yang berdoa untuk kesembuhan diri ya Tuhan. Yang percaya Tuhan, miracle happen Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami memuji Engkau ya Tuhan. Minta Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang besar. Semua yang percaya berkata amin. Oke teman-teman, mari kita mulai saja dengan lagu pujian. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri, mari kita worship bersama-sama Tuhan. Kita satukan hati malam ini Tuhan. Tuhan untuk Lili. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau
Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya. Mari kita bawa lagu ini sebagai persembahan yang kudus buat Tuhan. Tuhan mendengar doa kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah Bapa yang Maha Besar, malam ini ya Tuhan kami satukan, we unite our heart, Lord Jesus. We believe you, Allah yang dahsyat, Jehovah Ramah penyembuh. Kami mohon dengan sujud, belas kasihan Kau jamah Lili yang terbaring di rumah sakit saat ini ya Tuhan. Sembuhkan dia Tuhan, biar kami bisa melihat diri Kau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Please Jesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah
yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, Allah mengerti. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ada pada malam hari ini di tempat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, di mana kami boleh berkumpul untuk lagi boleh bersama-sama memuji, menyembah, dan belajar firman-Mu. Sesuai dengan pujian yang kami nyanyikan, kami mengaminkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu berjanji untuk selalu ada dan selalu memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Sebagai manusia kami sadar Tuhan, banyak hal tidak kami mengerti dalam hidup ini. Tapi kami memiliki Tuhan Yesus yang tahu masa depan kami, yang tahu apa yang akan dan tahu apa yang terbaik buat kami. Karena itu Tuhan, pengharapan kami satu-satunya hanya ada di dalam Engkau. Berikan kami kesatuan hati, iman, pengharapan, dan untuk tetap terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dan setiap pergumulan yang kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkaulah yang akan memberikan jalan keluar dan tahu yang terbaik untuk masa depan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami sadar kami hidup di tengah-tengah dunia yang tidak semakin baik. Ini adalah akhir zaman. Karena itu kami ingin kuat di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang dapat menyesatkan kami. Sehingga kami tetap kuat dan menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini sebagai alat-Mu yang berkenan. Sehingga isi hati Tuhan boleh disampaikan. Kebenaran Tuhan boleh disampaikan. Dan jemaat Tuhan juga boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Sekali lagi selamat malam semuanya, apa kabar? Benar baik. Oke saudara. Saudara, malam hari ini tema yang saya akan bawakan adalah awas nabi palsu. Kita baca dalam Matius 24 ayat yang ke-11 dan ayat ke-24 sampai ayat yang ke-25. Kita baca ayat yang ke-11 dulu ya. 1, 2, 3. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara, Matius 24 dan Matius 25, maksudnya pasal ya, pasal 24 dan pasal 25 adalah khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Dan banyak peringatan-peringatan keras yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah tentang munculnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita tahu kalau seseorang itu nabi palsu atau guru palsu? Dan bagaimana kita bisa mengujinya? Karena tentu kita nggak bisa sembarangan menuduh orang bahwa dia itu nabi palsu. Kita nggak bisa memfitnah orang kalau dia itu guru palsu. Jadi pertanyaannya bagaimana kita mengujinya? Lalu apa tandanya seseorang itu adalah nabi palsu atau guru palsu? Saudara,
Alkitab mengatakan bahwa salah satu tanda bahwa orang itu adalah nabi palsu atau guru palsu adalah bahwa apa yang dikhotbahkan, apa yang difirmankan, dan dia mengklaim itu dari Tuhan tidak terjadi. Dan ini saudara, bukan hanya terjadi di akhir zaman ini. Pada saat atau zamannya Nabi Yeremia dalam perjanjian lama juga memberikan pernyataan yang sama. Mari kita baca Yeremia 5 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Yeremia 5 ayat 30 sampai ayat 31. Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saudara, ayat ini adalah peringatan keras yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada para pendengar. Berarti saudara, kita harus hati-hati, sebab Tuhan bisa mendatangkan kengerian dan kedahsyatan. Walaupun saudara bukan orang yang memberikan nubuat-nubuat palsu. Tapi jika saudara menyukai berita-berita palsu, nubuat-nubuat palsu, maka hukuman akan datang. Dan Tuhan di zaman Yeremia juga menegur keras mengenai orang-orang yang menyukai berita-berita palsu ini lewat Nabi Yeremia. Dia katakan, atau Tuhan katakan, jangan kamu menyukai nubuat-nubuat palsu. Sekali lagi dikatakan, karena kedahsyatan dan kengerian akan terjadi. Jadi ini saudara, sebuah peringatan bagi orang Kristen untuk berhati-hati, untuk waspada mendengarkan nubuat-nubuat atau berita-berita yang sering dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita harus hati-hati mendengar setiap firman Tuhan yang disampaikan. Karena apa yang terjadi di zamannya Yeremia itu bisa saja terjadi pada akhir zaman ini. Ketika ada guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu yang memberitakan berita-berita yang palsu, dan saudara menikmati berita-berita itu, saudara enjoy dengan nubuat-nubuat ini, bahkan saudara ikut menyebarkan berita-berita ini, itu berarti saudara ikut berbagian dalam kejahatan mereka. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa hukuman akan didatangkan bagi orang-orang yang menyukai nubuatan-nubuatan palsu ini. Tuhan akan memberikan hukuman sesuai dengan kedaulatannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang pasti, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang mengerikan, dan itu membuat saudara syok. Itulah yang dimaksud dengan hati-hati terhadap nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Dan dalam Yeremia 14 saudara, kita baca lagi ya. Yeremia 14 ayat 14 sampai 15, mari kita baca. Yeremia 14 ayat 14 sampai ayat 15. Saya baca ya buat saudara. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku. Padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Saudara, kalau tadi kita baca dalam Yeremia 5, itu adalah peringatan untuk para pendengar yang menyukai nubuat-nubuat palsu.
Sedangkan dalam Yeremia 14 ayat 14 sampai 15 ini merupakan teguran keras dari Tuhan terhadap para nabi. Jadi jangan heran saudara, di zamannya Yeremia, Israel mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka menghadapi kesusahan yang sangat berat. Perang, kelaparan, itu terjadi pada zamannya Yeremia. Karena apa? Karena mereka lebih menyukai, lebih mendengarkan nabi-nabi palsu. Buktinya, Yeremia mereka aniaya. Saudara, Yeremia memang nabi yang minoritas. Tapi bukan berarti yang minoritas itu gak ada apa-apanya, saudara. Karena justru di dalam perjanjian lama, semua nabi yang asli itu adalah minoritas. Sedangkan nabi yang palsu adalah yang mayoritas. Mari kita baca buktinya dalam 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-28. 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-28. Saya bacakan ya. Tetapi jawab Mika, jika benar-benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku. Lalu disambungnya, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Saudara, kalau saudara membaca ayat pasal 1 Raja-Raja ini menceritakan tentang bagaimana ada 400 nabi memberikan ide atau memberikan nubuat kepada Raja Israel. Mereka katakan kepada Raja Israel, sudah berperang saja, karena kalau kamu berperang, kamu akan mendapatkan kemenangan. 400 nabi memberikan saran kepada Raja Israel untuk ikut berperang. Tapi hanya ada satu nabi, yaitu Nabi Mika, yang berkata, jangan pergi perang. Karena kalau kamu pergi perang, kamu akan mati. Dan yang terbukti saudara, perkataan Nabi Mika lah yang terjadi. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan zaman kita hari ini? Apakah juga muncul nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu seperti itu? Ada nggak contoh-contohnya nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu? Contohnya, Charles Taze Russell. Charles Taze Russell ini adalah pendiri Saksi Yehova, di mana mula-mula dia meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali pada tahun 1874. Dan ramalannya meleset. Dan waktu ramalannya meleset, si Taze Russell ini bukannya bertobat, tapi dia meramal lagi. Dia meramal lagi bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali pada tahun 1914. Dan ramalannya juga meleset. Pada tahun 1831, William Miller, seorang pemuka agama, dia berkhotbah mengenai hari kiamat dan meramalkan bahwa Yesus akan datang kembali 12 tahun kemudian, yaitu tahun 1843. Dan ramalannya juga tidak terwujud. Berikutnya, Harold Camping. Namanya lucu ya, Harold Camping. Dia adalah seorang pengkhotbah. Dia memprediksikan tentang hari kiamat. Bahwa dia katakan bahwa Yesus akan datang atau hari kiamat akan terjadi pada tahun 2011. Dan itu tidak terjadi. Dan ternyata saudara, sebelum dia meramal tentang Yesus akan datang pada tahun 2011, si Harold Camping ini sudah meramal tentang hari kiamat atau kedatangan Tuhan Yesus itu 12 kali. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan yang saya bingungnya, masih ada orang yang mau percaya. Udah 12 kali gak terjadi, masih juga percaya kepada Harold Camping. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tidak ada seorang pun yang boleh menafsir kapan terjadinya.
Karena Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi siapakah kita, saudara? Siapakah manusia yang berani-berani menafsir, sok tahu, mau meramal-ramal kedatangan Tuhan Yesus? Apakah mereka lebih dari Tuhan Yesus? Karena dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena itu, siapapun juga mereka, mau pendeta, mau nabi, mau guru, yang berani meramal tentang kedatangan Yesus, itu pasti nabi palsu. Kita hanya boleh bilang Yesus akan datang kedua kali. Tapi kita tidak boleh menafsir kapan terjadinya. Kita boleh melihat tanda-tandanya. Bahwa bangsa akan melawan bangsa. Juga banyak gempa. Manusia semakin hidupnya tidak semakin baik. Tapi sekali lagi, soal waktu kedatangan Tuhan Yesus, tidak seorang pun yang tahu. Lalu bagaimana respon kita terhadap nabi-nabi palsu ini atau guru-guru palsu ini? Yang pertama, kita harus waspada. Mari saudara kita baca dalam Matius 24 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Matius 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara, waspada itu berarti kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Kita harus lebih teliti lagi. Jangan asal percaya. Jangan sembarangan percaya apa yang dikhotbahkan oleh juga hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus mengujinya setiap khotbah yang disampaikan. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Contohnya, pada tahun 2014, Pendeta Pariyaji bernubuat bahwa Prabowo akan terpilih menjadi Presiden RI. Dan itu tidak terjadi. Pendeta Niko pada tanggal 31 Maret 2020 bernubuat bahwa bencana COVID akan berhenti atau mereda pada saat Paskah. Mari kita lihat videonya. Saya hanya mengambil sedikit ya. Kalau videonya itu cukup panjang, sekitar 1 jaman. Tapi kita lihat dia menghardik virus corona untuk berhenti. Oh ya Tuhan, kami yang percaya sekarang memerintahkan pada COVID-19, memerintahkan pada krisis ekonomi. Diam, tenanglah. Dan saya percaya Tuhan, apa yang dikatakan oleh kami, itu akan terjadi. Bapak terima kasih buat semuanya. Engkau berikan otoritas kepada kami semua. Bapak, sembuhkan yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Saudara, kalau saudara melihat video secara keseluruhannya, di depannya dia akan sebutkan mengenai kapan terjadinya meredanya virus corona, yaitu pada saat Paskah. Sedangkan yang terjadi sebenarnya adalah WHO mengumumkan secara resmi coronavirus berhenti pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Dan dia berkhotbah 31 Maret 2020. Dan untuk Indonesia, keputusan Presiden mengatakan secara resmi coronavirus berhenti adalah pada tanggal 21 Juni 2023. Jadi yang dinubuatkan tidak terjadi. Juga Benny Hinn, saudara, mari nanti kita lihat videonya. Dia memberikan false COVID prophesy yang salah. Dia bilang
korban dari virus corona di seluruh dunia hanya berjumlah 5.000 orang. Birth pains. The Greek says birth pains. So all the earthquakes and the pestilence which now we see with the coronavirus is just the beginning of the trouble. I'll give you a little piece of news that I felt in my soul yesterday. Someone will come up for a cure for that coronavirus. Guaranteed. I know about Holy Ghost, so relax. Okay? But just calm down. It'll probably kill about 5,000 people. That's what I felt from the Lord. It's gonna timber. Saudara lihat videonya, dia katakan dia mengklaim korban coronavirus yang meninggal berjumlah 5.000 orang. Itu khotbahnya pada tanggal 24 Februari 2020. Dan kenyataannya saja saudara, di bulan Juli tahun yang sama, coronavirus sudah memakan korban 619.866. Itu baru berapa bulan setelah dia berkhotbah. Jadi kita harus waspada saudara terhadap berita-berita seperti ini, nubuat-nubuat seperti ini. Kenapa kita harus waspada? Karena Nabi Yeremia sudah memberikan peringatan. Bukan hanya kepada nabi palsunya yang akan dihukum, tapi juga kepada para pendengarnya akan menerima hukuman berat. Yaitu orang-orang yang menyukai nubuat-nubuatan seperti ini. Jadi, sesuatu yang tidak berpusat kepada Injil Kristus, yaitu salib dan kebangkitan Kristus, yang tidak untuk memenangkan jiwa demi kemuliaan Tuhan, itu pasti palsu. Saudara harus hati-hati. Semua yang bersifat untuk kepentingan diri sendiri, yang bersifat untuk kepentingan kelompok, keserakahan, materi, gila hormat, itu yang akan mendatangkan hukuman. Bukan saja kepada para nabi atau guru-guru palsu yang memberikan berita-berita seperti itu, tapi juga kepada orang-orang yang menyukai berita-berita yang sensasional, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang menarik untuk didengar. Jadi kesimpulannya saudara harus waspada dan super waspada dalam mendengar berita-berita seperti itu. Dan juga harus waspada kalau saudara juga diajak, yuk kita datang dengerin ada KKR kesembuhan atau apa. Ujilah dengan firman Tuhan, itu nanti selanjutnya ya. Tapi kita harus waspada terhadap berita-berita dan nubuatan-nubuatan seperti itu. Yang kedua adalah kita harus menjadi anak-anak terang. Kita baca dalam Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti saudara, kita semua bukan lagi dalam kegelapan, tapi kita harus menelanjangi kegelapan dan jangan ikut berbagian di dalamnya. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani tegas mengatakan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Matius 5 ayat 37 berkata, ya bilang ya, tidak bilang tidak. Dan lebih dari itu, datangnya dari si jahat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut, jangan khawatir untuk mengatakan kebenaran. Karena anak-anak terang berbuahkan kebenaran.
Makanya Yakobus juga menambahkan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17. Mari kita baca lagi. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi hari ini, kalau saudara mendengar apa yang saya katakan, ini bukan seolah-olah saya mau cari gara-gara, saudara. Seolah-olah saya mau menuduh hamba Tuhan. Saya mau memfitnah orang atau memfitnah hamba Tuhan. Atau mencari kesalahan hamba-hamba Tuhan. Tidak sama sekali. Tapi sebagai hamba Tuhan, kalau saya tidak berkata yang benar, maka saya berdosa. Sehingga sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani, tegas mengatakan yang benar ya benar, yang salah ya salah. Kesimpulannya, sebagai anak-anak terang, kita harus berani mengatakan kebenaran dan menelanjangi yang salah, yaitu nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang mempunyai motivasi palsu dengan kepentingan diri dan tujuan yang tidak untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan cuek atau masa bodoh saudara terhadap hal-hal seperti ini. Tapi kita harus berani mengatakan kebenaran. Kita harus berani mengatakan yang tegas. Kalau memang salah, tetap salah. Yang ketiga, respon kita terhadap nabi-nabi palsu adalah kembali kepada firman Tuhan. Saudara, untuk menafsir firman Tuhan, kita harus memperhatikan konteksnya. Baik konteks sejarah, konteks latar belakang, konteks pendengar pertama, konteks ayat sebelum dan sesudahnya. Semuanya harus diperhatikan. Bukan hanya asal comot satu ayat, itu namanya comotologi. Lalu dicocok-cocokkan dengan keinginan sendiri. Hati-hati saudara terhadap hamba-hamba Tuhan yang seperti itu. Mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mereka tidak belajar firman Tuhan secara akademik. Mereka tidak belajar firman Tuhan secara teologis. Sehingga mereka hanya menafsir sesuai dengan selera mereka sendiri. Sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Hati-hati terhadap guru-guru palsu seperti itu. Roma 10 ayat 13 mengatakan, nabi palsu tidak mengenal dan tidak takluk kepada kebenaran Allah, melainkan berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Saudara, ini adalah contoh orang-orang yang membangun kebenaran untuk seleranya sendiri, memuaskan keinginan sendiri demi kepentingannya sendiri. Dan kita tidak tahu motivasinya mereka apa. Mungkin ada yang mau cari nama, mau cari popularitas, atau demi denominasinya sendiri. Hati-hati terhadap orang-orang seperti itu, saudara. Ketika saudara tidak fokus kepada Kristus, saudara akan jatuh. Jadi, kalau motifnya bukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, itu perlu dipertanyakan. Lalu, apa aplikasinya buat kita? Yang pertama, aplikasinya, saudara harus lebih rajin lagi belajar atau baca firman Tuhan. Sehingga saudara tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang asli, mana yang palsu. Dan kalau saudara mau belajar dari hamba-hamba Tuhan, carilah hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh belajar secara akademis. Saya yakin kalau saudara mau bangun rumah atau yang punya case cari lawyer, pastikan saudara cari insinyur atau cari lawyer yang punya latar belakang pendidikan kan? Bukan yang gak ada pendidikan atau gak sekolah.
Masa saudara mau belajar firman Tuhan dari orang-orang yang gak sekolah? Kan aneh. Saudara, kalau saudara sakit, siapa yang saudara cari? Dokter atau dukun? Saya yakin saudara cari dokter. Karena dukun adalah dokter palsu, saudara. Pasti saudara cari dokter. Jadi mari saudara, janganlah cari guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Carilah guru-guru yang betul-betul belajar dan rendah hati. Bukan yang tidak sekolah, yang hanya menafsir sesuai dengan keinginannya sendiri. Karena kita belajar firman Tuhan itu untuk keselamatan jiwa kita, untuk pertumbuhan jiwa kita. Masa untuk hal-hal yang sangat prinsipal saudara mau belajar dari orang-orang yang gak belajar? Kan aneh, gak masuk akal. Jadi mari saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebab semua perkataan manusia akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Dan harapan saya setelah ini, setelah belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini, saudara harus lebih waspada, saudara harus lebih bijaksana dalam menghadapi tanda-tanda akhir zaman. Secara khusus, munculnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu di seluruh permukaan dunia sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Sadar bahwa dunia ini tidak semakin baik, banyak pengajaran-pengajaran yang tidak baik, dan banyak guru-guru palsu Tuhan. Karena itu, sesuai dengan firman-Mu, kami lagi mau waspada terhadap hal-hal seperti itu. Kami ingin lagi belajar akan kebenaran firman-Mu dengan benar, sehingga kami tidak dipermainkan, tidak diombang-ambingkan, dan tidak disesatkan. Dan kami memiliki pengajaran yang benar, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tolong setiap kami Tuhan, untuk tidak mudah dibawa atau diombang-ambingkan oleh guru-guru palsu ini. Karena itu kami mau lagi semakin hari semakin mempelajari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang terus mau diajar dan belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Tuhan bersama-sama untuk para guru-guru palsu dan nabi-nabi palsu. Tuhan, berikan pertobatan kepada mereka, sehingga mereka boleh kembali kepada yang benar, dan mereka diberikan hati yang rendah hati untuk lagi mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Sehingga mereka lagi boleh diajar dan boleh mengajar dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Biarlah pertolongan dan penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Pakailah setiap kami sebagai alat-Mu untuk lebih lagi hidup ini adalah kesempatan memakai hal-hal yang bernilai kekal untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya Tuhan, kami nyanyi dengan sehati. Bukan saja nyanyi dari mulut kami, tapi hati kami percaya. Percaya 100% ketika manusia tidak sanggup, Tuhan sanggup.
Sebab Engkau maha besar, maha kuasa, maha mulia. Engkau dokter segala dokter, Jehovah Rafa, Allah penyembuh. Dan Engkau sanggup melakukan segala perkara. Secara khusus kami berdoa untuk Lili yang masih di ICU ya Tuhan. Kami berdoa di sini, Roh-Mu bekerja di sana. Kami dengan sehati berseru kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dia Tuhan, Engkau sanggup melakukan mujizat-Mu. Engkau sanggup seperti Engkau membangkitkan Lazarus. Engkau sanggup hanya berkata-kata saja, berfirman saja. Seluruh ciptaan alam semesta terjadi. Engkau sanggup ya Tuhan. Asal Tuhan mau, Tuhan kami tidak mengatur-Mu, Engkau yang memegang kendali. Tapi Tuhan tahu hati kami semua Tuhan. Kami rindu, kami ingin, kami mohon, kami minta Tuhan. Kasihani Lili, beri dia mujizat-Mu ya Tuhan. Mujizat yang melampaui akal kami, melampaui perasaan kami, melampaui pengalaman kami. Melampaui apapun ya Tuhan, sehingga dunia ditunggang balikkan. Termasuk akademisi kedokteran pun diputar balikan ketika dokter tidak percaya Engkau melakukan mujizat Tuhan. Nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kau jamah dia Tuhan. Walaupun tanpa dioperasi, darah yang masih ada di batang otaknya Engkau sanggup Tuhan. Kau sanggup membersihkannya dengan kuasa darah-Mu. Darah Tuhan Yesus yang mengampuni dosa-dosa kami. Darah Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu Tuhan, menyembuhkan segala sakit penyakit. Termasuk darah yang masih ada di batang otaknya Lili. Ya Tuhan, bersihkanlah. Bersihkan oleh kuasa nama-Mu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, bersihkanlah dan sucikanlah. Sama seperti Engkau menyucikan dosa-dosa kami yang hitam pekat menjadi putih seperti salju. Engkau sanggup ya Tuhan. Tapi kalau Engkau mau dia dioperasi ya Tuhan, siapkanlah dokter yang terbaik. Siapkanlah dokter yang rela, dan Tuhan pilih seseorang yang bisa melakukan tindakan kedokteran operasi itu Tuhan. Apapun caranya Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan dia Tuhan. Kuatkan Barry, kuatkan imannya, tambahkan ketabahannya menantikan Tuhan. Sebab orang yang menantikan Tuhan pasti tidak dikecewakan. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan akan melihat hidup. Sebab Engkau siapkan itu ya Tuhan. Sama seperti Engkau menebus kembali hidupnya Daud. Dia menuliskan Mazmur itu buat kami, nantikanlah Tuhan. Sekali lagi kukatakan nantikanlah Tuhan. Sebab Tuhanlah Engkau sanggup. Oh Tuhan, biarlah kuatkan Barry. Dan kami semua, juga teman-teman di mana-mana di seluruh Indonesia, di luar negeri Tuhan. Ratusan orang yang sedang berdoa untuk Lili. Tuhan, dengarkan doa anak-anak-Mu. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Anak-anak-Mu yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan sehati dan kami mohon Tuhan, kuasa yang besar itu, oh Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Leluasa, tanpa halangan. Sembuhkan Lili ya Tuhan, sembuhkan Lili, sembuhkan Lili. Sama seperti janji-Mu Tuhan. Kami berseru, Allah sanggup melakukan, Allah sanggup menyembuhkan, Allah sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini, di rumah sakit sekarang juga ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Yesus. Curahkan mujizat-Mu, curahkan mujizat-Mu Tuhan. Ketika manusia mengandalkan pikiran, Engkau melakukan sesuatu yang melampaui pikiran ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu dengan mata iman ya Tuhan. Kami melihat Engkau bekerja. Jadilah kehendak-Mu yang terindah, bukan kami. Engkau yang berkehendak Tuhan. Kami tunduk, kami taat, kami belajar menerima apapun keputusan-Mu ya Tuhan. Teguhkan iman kami semua, keluarga besar, IGNC dan semua teman-teman. Sebab Kau berjanji Tuhan, Kau tidak pernah memberikan pencobaan-pencobaan atau ujian-ujian yang melampaui kekuatan kami. Engkau batasi itu Tuhan. Dan kalau sudah datang Tuhan, Engkau akan siapkan jalan keluar. Jalan keluar seperti terowongan gelap tapi ujungnya bercahaya. Saat ini seolah-olah kami melihat terowongan gelap tapi kami yakin Tuhan di ujungnya terang. Kami tidak tahu kapan dan bagaimana Engkau yang siapkan itu Tuhan. Beri kami semua mata iman untuk percaya. Percaya firman-Mu. Kata-kata manusia bisa salah. Kata-kata firman-Mu selalu benar. Ketika iblis membisikkan kekhawatiran, ketakutan, kegentaran, kegelisahan. Ya Tuhan, munculkanlah firman-Mu. Munculkanlah firman-Mu, janji-Mu di pikiran kami, di hati kami ya Tuhan. Sehingga itu yang kami ingat. Kami dengan sehati ingin menengking suara iblis yang berbisik secara negatif, suara manusia secara negatif. Dalam nama Tuhan Yesus. Patahkan semua siasat-siasat itu ya Tuhan. Kami tahu ini peperangan rohani. Tapi kami sudah menang sebab Engkau terlebih dulu menang ya Tuhan. Beri kami kemenangan itu. Sebab kuasa darah-Mu memberi kemenangan. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Nyanyi dengan iman, nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kuasa darah-Mu menyucikan, kuasa darah-Mu menyembuhkan, kuasa darah-Mu memulihkan ya Tuhan. Curahkan kuasa-Mu. Darah anak domba Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kau selalu benar dan baik ya Tuhan. Ajar kami tidak curiga, ajar kami tidak negatif, ajar kami tidak mengucapkan kata-kata yang mendiscourage, yang mematahkan semangat. Tapi beri kami kata-kata berkat. Beri kami kata-kata iman, beri kata-kata kami yang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Sebab ketika kami menyembah Tuhan dan memuji Tuhan bersama-sama, Kau hadir di sini Tuhan, Kau mendengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dan memuji-Mu dengan segenap hati. Ajar kami fokus hanya kepadamu, bukan kepada masalah, kepada manusia ataupun apa yang ada di bumi ini Tuhan. Ajar kami melihat tembus sampai ke surga sana. Kuatkan iman setiap kami, buka jalan ketika manusia mengatakan tidak ada jalan. Ketika gurun pasir tampak kering ya Tuhan, Engkau menyiapkan mata air yang segar. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kami belajar bersyukur ya Tuhan. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin bersyukur, Engkau berkata mengucap syukur dalam segala perkara. Ajar kami berpikir positif, memetik sesuatu yang indah di tengah-tengah yang tidak indah.
melihat bunga yang indah di tengah-tengah semak belukar atau di lumpur yang kotor. Kami melihat bunga teratai yang indah, kami melihat karya-Mu ya Tuhan. Tekanan darah Lili stabil setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oksigen pada tubuhnya stabil. Kami bersyukur ya Tuhan, nafasnya ada bertambah baik walaupun masih dibantu mesin, tapi banyak kemajuan. Kami bersyukur ya Tuhan, semua organnya baik, tadi hasil USG, semua bagian perut, liver, dan lain-lain, semua organ baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dia responnya tambah banyak. Kami bersyukur Tuhan, dia bisa mendengar sehingga kami bisa memuji Tuhan. Walaupun dia belum bisa berbicara. Dia mendengar dan bisa merespon tambah baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau masih berkarya Tuhan. Kami menunggu supaya darah yang masih endap di batang otaknya boleh Tuhan bersihkan dengan cara dan waktu Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu yang terindah. Terjadilah kehendak-Mu yang terindah ya Tuhan. Kami bersyukur banyak anak-anak yang berdoa. Bukan saja di sini, di Indonesia, di mana-mana. Kami bersyukur lebih 100 orang sudah datang visitasi, peduli, simpati, ikut berdoa bersama-sama. Mengasihi dengan kata-kata, mengasihi dengan firman, mengasihi dengan perbuatan. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa syafaat untuk yang lain-lain ya Tuhan. Kami bersyukur untuk Diana, anaknya Pak Yakub Halim. Tadi pagi jam 4 lewat sudah melahirkan anak yang ketiga. Kami bersyukur Tuhan. Anaknya sehat, dia sehat, berkati seluruh keluarga. Kami berdoa untuk Cisanti, agar diberikan kesehatan yang pulih dari COVID, agar besok dia bisa mengikuti piknik IGNC dengan baik. Kami berdoa untuk Dora Hardi, yang sedang menunggu melahirkan bayi pertama. Tuhan siapkan dia, berkati dia. Dan kelak anak ini membawa sukacita dan bahagia untuk seluruh keluarga. Kami bersyukur untuk Ibu Evi sudah makin sehat. Tuhan pulihkan dia secara sempurna. Kami bersyukur untuk Ibu Nina. Juga lebih sehat Tuhan, pulihkan secara sempurna pasca operasi. Kami bersyukur untuk Pak Hari yang sudah menjalani kemoterapi. Dia sehat, dia kuat. Dia ada nafsu makan. Kami bersyukur Tuhan, tolong dia selesaikan semua 25 sesi. Baik fisik, mental, spiritual tetap kuat di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk Lilian sedang menunggu persiapan operasi. Tuhan kuatkan iman dia. Kami bersyukur untuk persiapan yang Tuhan berikan fisik, mental, dan rohani. Kami bersyukur untuk Arthur Palar yang sudah bisa berkomunikasi. Walaupun belum sempurna, kami yakin Tuhan mujizat yang sudah Tuhan mulai pada dirinya, Tuhan akan sempurnakan. Kami bersyukur untuk Ciana juga dalam proses pemulihan sudah lebih baik. Mamanya Hegel ada kemajuan. Charlie adik kami Tuhan curahkan kuasa-Mu dan beri kesembuhan. Sukacita yang Kau berikan ya Tuhan. Tetap dia hadir menjadi berkat. Baby Noah kami bersyukur. Tinggal 1 titik saja yang kecil di jantungnya. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Kami bersyukur untuk mereka yang di Indonesia. Yafet Martin, mamanya Ramona, Tante Oni, Cilia Waijun, dan semua handai tolan family kami di Indonesia yang lemah tubuh, yang menunggu pemulihan. Tuhan kami berdoa, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami bersyukur para senior kami, khususnya Om Paul Wardana. 90 lebih dia tetap sehat, kuat, segar, bersemangat. Kami bersyukur Tuhan. Dia bisa mengkoordinir semua teman-teman Evergreen. Rencananya akan ada 1 atau 2 kali pertemuan. Tuhan pakai dia untuk menjadi berkat bagi semua senior. Kami bersyukur untuk semua senior kami yang sendirian. Tuhan sertai. Kami bersyukur Tante Lena yang ditemani Om Paul. Diberi kekuatan, semangat baru, dan anugerah baru. Untuk Tante Isha, Tante Ita, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly, Ci Airin, Ci Rostin, Ci Eti, Om Budi Pualamsah, mereka yang dalam kesendirian Tuhan sertai dengan sukacita, dengan damai dari Tuhan.
Pak Indra dan Ci Olin yang masih liburan, Tuhan juga sertai dengan damai dan sukacita, khususnya Pak Indra. Tuhan sembuhkan kesehatan punggungnya. Pak Amfri dan Ci Silvi, Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sukacita dalam pelayanan. Kami bersyukur Tuhan, sampai masa senior mereka tetap menjadi teladan, melayani dengan setia bagi kami anak-anak muda. Kami doakan semua anak mantu cucu para senior kami ya Tuhan. Berilah mereka hati yang takut akan Tuhan, hormat orang tua, setia memegang firman Tuhan dan memelihara orang tua dengan cinta kasih, dengan perbuatan yang baik tanpa pamrih. Kami bersyukur IGNC ya Tuhan, gereja ini keluarga rohani kami yang sudah Tuhan mulai 18 tahun yang lalu. Tuhan jaga sampai hari ini. Jadikan kami keluarga rohani yang saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan, setia dalam ibadah, melayani Tuhan, mengabarkan Injil. Berkati seluruh jemaat satu demi satu Tuhan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Dan berkati acara-acara program IGNC, besok ada acara piknik di Syabarumpak, biar semua boleh hadir dan boleh bertumbuh bersama-sama dalam kebersamaan. Tuhan berkati Indonesia dalam pengalihan pemerintahan supaya masa depan lebih sejahtera, rakyat lebih maju, lebih baik. Berikan pemerintah yang baru, hati yang takut akan Tuhan, etika yang tinggi, tanggung jawab yang lebih serius di dalam mensejahterakan rakyat. Doakan gereja-gereja Indonesia tetap bisa setia mengabarkan Injil. Gereja-gereja yang liberal yang mulai menyesatkan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan siasat iblis dan kembalikan mereka kepada firman Tuhan. Tuhan berkati Amerika, ada kebangunan rohani dan moral ya Tuhan, kasihani Amerika. Gereja-gereja lebih 50% yang sudah mulai menyimpang, Tuhan kasihani. Berkatilah gereja-gereja yang serius memegang firman-Mu Tuhan, gereja Injili yang percaya 100% firman Tuhan, Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi. Supaya Amerika tetap menjadi berkat. Kami doakan pekabaran Injil di seluruh dunia Tuhan, khususnya negara yang sulit, yang anti Tuhan, anti Kristen, yang sengaja menganiaya Tuhan. Di situ banyak orang Kristen dan hamba-hamba-Mu. Pelihara nyawa mereka, lindungi mereka dari mara bahaya. Pakai mereka dengan hikmat sorgawi untuk mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Peperangan rohani ini akan terus dilakukan sebelum Tuhan datang. Tuhan kuatkan anak-anak muda hamba-hamba-Mu. Di tengah-tengah penderitaan yang paling sulit, tetap bercahaya mengabarkan Injil. Khususnya kami doakan China dan Iran, dua negara tertutup yang kami percaya orang-orang Kristen bawah tanah sangat-sangat besar ya Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara anak-anak-Mu. Kami doakan anaknya Ci Sandy, Victor, supaya dia pun beriman dengan serius, dengan benar, dan mau kembali beribadah kepada Tuhan. Kami doakan orang tuanya Shirley Tiong dan keluarga di Kinabalu, ada yang belum percaya Tuhan, menangkan mereka dengan cara dan waktu Tuhan. Kami doakan persiapan pelayanan mission trip ke Tijuana yang tertunda 1 minggu. Minggu depan ada plan mau ke sana Tuhan, berkati anak-anak di sana boleh mengenal Tuhan dan ada kerjasama kelak dengan IGNC dengan baik. Doakan persiapan Pak Edi mission trip selama 1 bulan di Indonesia, Agustus dan September. Tuhan lindungi, Tuhan siapkan dia mental, fisik, rohani, firman yang Tuhan berikan. Yang disiapkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Penginjilan kepada siswa-siswa, baik itu di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Tuhan Kau pakai hamba-Mu. Dan siapkan ya Tuhan, jiwa-jiwa yang akan dituai, jiwa-jiwa yang akan disegarkan kembali. Berkati seminar hamba-hamba Tuhan, para pendeta, aktivis, majelis boleh disegarkan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dengar doa kami. Kami doakan kawan-kawan kami yang mencari pekerjaan, khususnya Suhui dan suaminya perlu pekerjaan, Tuhan siapkan yang terbaik. An dan Rachel yang ujian licensing, Tuhan kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berilah kelulusan dan berkati masa depan mereka. Juga banyak saudara-saudara lain yang sedang berdoa diam-diam di sini maupun melalui online. Ya Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang berdoa dengan pergumulan tertentu, hamba tidak tahu, Tuhan tahu. Dengar doa anak-anak-Mu ya Tuhan.
Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, nyanyi dan doa dengan iman. Yesus, Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan jamah. Sebagian ada yang kena COVID, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan secara total. Hamba berdoa bagi mereka yang bergumul soal pekerjaan, soal ekonomi, soal status, soal keluarga, relasi, dan berbagai macam pergumulan lainnya ya Tuhan. Berilah berkat-Mu ya Tuhan, buka jalan terbaik. Berilah berkat-Mu, berilah mujizat-Mu ya Tuhan. Berilah berkat, berilah kuasa-Mu, berilah kuasa-Mu, berilah mujizat-Mu ya Tuhan. Berilah mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dokter segala dokter, Maha Dokter Allah yang terbaik, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Bapak, di penutup ini kami juga ingin doakan Suryo. Selasa dia akan berangkat sekeluarga ke Indonesia. Tuhan berkati perjalanannya, berkati rencananya ke Surabaya, mengikuti upacara wisuda. Berkati hamba-Mu Tuhan, selamat pergi dan kembali, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari segala yang jahat, lindungi dan kembalikan ke tengah-tengah kami tanpa kekurangan sesuatu pun. Ini doa kami. Kami ikut bersyukur, meminta berkat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, hari Minggu tetap ada ibadah 2 kali, jam 11 dan jam 6. Mari datang beribadah jika saudara diberi waktu, kesempatan, dan kesehatan. Tuhan memberkati saudara.